Rp59.397. Kas tunai per tanggal 24 Desember Rp1.056.100. Piutang sebesar Rp3 juta. Total secara keseluruhan sebesar Rp7.315.497. Laporan keuangan dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam LPJ ini. Kemudian yang bab kelima terkait kendala dan permasalahan. A. Program dan kegiatan yang belum terlaksana. 1. Peningkatan kepengurusan remaja masjid belum maksimal. Yang kedua, program kerjasama dengan DKM Sebilabong dalam rangka ibadah dan dakwah. Kemudian yang ketiga, pagar batas Masjid Baitul Hidayah dengan pertimbangan fasum yang akan diserahkan ke Pemda. Kemudian yang ke B, kendala dan permasalahan. 1. Pandemi COVID-19 setahun setelah pembentukan kepengurusan baru membuat program dan kegiatan terhambat dikarenakan pertemuan dan ibadah secara bersama dilarang. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil pengecekan tim sarana, terdapat permasalahan pada bagian atap bangunan utama sehingga perlu dilakukan langkah-langkah ke depannya oleh kepengurusan baru nantinya. Kemudian yang ketiga, sound system masih ada kendala di teras masjid. Yang keempat, ada beberapa kurangnya koordinasi antar majelis. Kemudian yang kelima, perlu adanya majelis PHBI. Di bagian penutup, demikian kami sampaikan sekali lagi, tiada gading yang tak rentak merupakan ungkapan klasik yang banyak dipakai orang dalam menggambarkan ketidaksempurnaan. Namun kami sangat menyadari bahwa kami bukanlah gading, sehingga tidak merasa perlu meminjam ungkapan tersebut untuk menggambarkan kami sebagai pengurus DKM Masjid Baitul Hidayah selama ini. Kami merasa telah berbuat secara maksimal sesuai dengan kemampuan kami. Silakan jamaah sekalian membuat keputusan dan menilai kinerja kami. Insya Allah kami menerima apapun bentuk penilaian. Terima kasih kepada semua pihak yang selama ini telah membantu pengurus baik dalam bentuk tenaga, perhatian, ide, saran, bahkan kritikan. Untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama kepengurusan kami terdapat hal-hal yang tidak berkenan di hati para jamaah. Semua itu kami lakukan demi kepengabdian dan memegang amanah jamaah. Demikian laporan pengurus DKM Masjid Baitul Hidayah. Semoga laporan ini dapat diterima dan sebagai bahan evaluasi di periode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilabong 25 Desember 2022, Ketua DKM Ngatiran. Baik, terima kasih Pak Tri atas pemaparannya. Mungkin Bapak-bapak sudah dengar ya panjang lebarnya, teramat lebar sih kalau nggak salah Pak Tri ya, 8 lembar, bacanya lumayan. Tapi itulah Pak apa yang sudah kami lakukan selama 3 hari sampai dengan kemarin kalau nggak salah itu. Kita masih terus finishing apa yang menjadi maksimal di kemudian hari. Saya rasa itu Pak yang bisa kami sampaikan bentuk LPJ-nya. Apa-apa dari Bapak ada masukan atau gimana terkait dengan LPJ yang kami sampaikan? Karena kita nanti kalau memang dinyatakan cukup, kita masuk ke tahap yang kedua yang tidak kalah menariknya. Saya rasa itu. Mungkin Bapak-bapak ada tanggapan atau gimana masukan? Monggo silakan. Terima ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Dengan diterimanya LPJ ini, kami selaku pengurus Dewan Kemakmuran Masjid sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih apa yang sudah Bapak berikan ke kami. Tidak luput dari kesalahan yang kami perbuat. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terkait dengan setelah diterimanya laporan penjawaban kami, dengan demikian bahwa kepengurusan kami telah berakhir ya. Artinya akan ada
kepengurusan yang berikutnya yang tentunya harus digawangi oleh satu orang, yaitu calon ketua DKM. Saya open saja karena Pak Ngatiran sudah menyatakan tidak akan menjadi ketua DKM lagi. Artinya kita butuh sosok ketua DKM yang baru. Untuk itu kami mohon kiranya ada beberapa mekanisme yang kita tempuh nanti, mungkin itu sebagai gambaran saja, sebagai awalan saja. Kami pengurus akan coba membuat atau memfasilitasi baiknya seperti apa sistem pemilihannya, tapi dari hasil kami semalam coba berdiskusi, mohon maaf untuk tidak mengurangi rasa independensinya, kami coba membuat kerangka sedikit aja sih, sedikit persyaratan terkait dengan pemilihan ketua yang baru. Kami coba bersepakat bahwa ada beberapa persyaratan calon ketua DKM yang baru. Yang pertama adalah sudah jelas bahwa warga negara Indonesia. Yang kedua adalah beragama Islam. Yang ketiga sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, warga yang memang berdomisili di wilayah perumahan Bilabong Permai, baik yang berada di RT 03 maupun yang berada di 04, dan juga telah memiliki KTP, dan paling tidak maksimal domisili itu 2 tahun. Kenapa kami tekankan seperti itu? Karena ini semata-mata untuk kemudahan administrasi di kepengurusan berikutnya. Karena penting KTP itu untuk dilakukan kepengurusan. Yang kedua, untuk mendukung pencalonan itu, salah satunya kami berharap bahwa calon nanti telah mendapat persetujuan dari istri. Ini juga menjadi hal yang penting karena apa? Support pertama yang muncul nanti ketua DKM adalah dari lingkungan keluarga. Meskipun nanti ada pengurus pendukungnya, tapi support dari istri merupakan hal yang mutlak karena akan tidak jalan ketika nanti mohon maaf sudah mengajukan ternyata istrinya setuju, nanti tidak baik. Saya khawatir nanti presidennya tidak baik, ribet nantinya di rumah, ribet, komplikasinya nanti akhirnya larinya ke masjid. Itu yang saya pahami. Dan yang terakhir, ini juga poin yang keenam, coba kami buat, yang salah satu isinya adalah memiliki komitmen mampu artinya bekerja sama dengan jajaran pengurusnya dan mencurahkan segala waktu, tenaga maupun pikiran untuk mengembangkan atau memajukan masjid ini secara totalitas. Karena apa? Karena kami berharap bahwa ketua yang salah satunya adalah memang yang sudah benar-benar qualified, artinya dari sisi kesiapan dan juga dari sisi bagaimana menyatukan berbagai macam visi yang ada di sini. Itu sebenarnya Pak, kenapa muncul komitmen yang harus kita utamakan. Karena dengan berkomitmen mudah-mudahan itu bagian dari cikal bakal kepedulian kita terhadap keberadaan masjid ini. Itu beberapa Pak kriteria yang coba kita buat untuk calon pemilihan ketua DKM yang baru. Itu kira-kira Pak yang bisa saya sampaikan mengenai apa ada yang bisa didiskusikan dari poin 6 ini, dari 1 sampai 6. Ada masukan mungkin sebelum kita lari ke teknis ya, atau monggo silakan, mungkin ada ide yang baru. Kan kalau ini kan kesannya kan apa ya, ya sudah begini aja gitu ya. Kami sih berharap dengan ini ada masukan atau metode yang memang benar-benar menjadi ujung-ujungnya adalah mufakat Pak. Kita berharap mufakat supaya hasilnya mufakat, sehingga kedepannya pengurus yang baru juga bekerja dengan cara maksimal dan dengan dukungan kita sebagai warga Bilabong khususnya Blok F ini. Bagaimana Pak? Ada masukan? Monggo kalau yang ada terkait dengan pemilihan ini Pak.